Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhbarah lan memberi kabar sapa nabi, memberi info atau memberi kabar sapa nabi termasuk mukjizat nabi. Wa akhbarah memberi kabar sapa nabi an masyari'il musyrikina, saking piro-piro tempat tergeletaknya piro-piro orang musyrik. An masyari'il musyrikina, saking piro-piro tempat tergeletaknya piro-piro orang musyrik. Yaumah Badrin, ing dalam perang Badar. Falam ya'ud, mongko orang lewati. Falam ya'ud, mongko orang lewati ahadun sapa wong suci minhum saking al musyrikin. Masra'ahu, ing panggonan tergeletaknya orang, ing panggonan tergeletaknya ahad. Masra'ahu, ing panggonan tergeletaknya ahad. Ini termasuk tema yang sebelumnya, menjelaskan tentang sebagian mukjizat Nabi. Di atas dijelaskan bahwasanya pepohonan dan kayu-kayuan dan bebatuan itu semuanya mengucapkan salam kepada Nabi. Dan juga di atas dijelaskan bahwasanya daging kambing yang diberi racun tujuannya untuk meracun Nabi. Ternyata kambing itu memberi tahu kepada Nabi, ya Rasul, bahwa saya ini dicampuri racun oleh si A umpamanya. Dan juga yang paling atas termasuk ketika beliau tangannya dimasukkan ke sebuah makanan, minuman, maka minuman itu mencukupi untuk orang banyak dan seterusnya. Termasuk beliau bisa membelah rembulan menjadi dua dan seterusnya. Sekarang beliau menjelaskan beliau bisa mengetahui tentang beberapa tempat tergeletaknya orang-orang musyrik yang meninggal ketika perang Badar, dan itu terjadi. Begitu juga wa akhbarah anna ta'ifatan min ummatih yaghzunal bahr. Wa akhbarah, lan memberi kabar sapa nabi. Wa akhbarah, dan memberi kabar sapa nabi annah ta'ifatan ing satuhuni golongan, sesungguhnya golongan atau kelompok min ummatihi, saking umat nabi, iku yaghzunah, itu berperang sapa ta'ifah al-bahro. Apa maknanya bahrun? Laut. Masa berperang dengan laut? Artinya al-bahro kalawan memakai perahu. Al-bahro kalawan memakai perahu. Dan juga Nabi memberitahu bahwasanya ada sebagian umat Nabi yang akan berperang dengan memakai perahu. Itu terjadi, ya, termasuk di zamannya Muhammad Al-Fatih, ya, Muhammad Al-Fatih. Jadi berperang melawan perahu. Ya, termasuk di zamannya kerajaan Demak Bintoro umpamanya, ketika melawan Portugis, walaupun pada waktu itu beliau gagal, artinya masih dalam kekalahan. Kenapa? Karena di zaman Nabi itu sebenarnya tidak ada perahu, karena di Arab itu sebuah tanah yang sangat tandus, ya kan.
bukan seperti yang Indonesia seperti ini ya. Tapi tanah yang sangat tandus. Jadi suasananya panas. Tapi Nabi sudah menyampaikan bahwasanya akan ada umatku sewaktu-waktu yang ketika berperang mereka akan memakai perahu. Termasuk zamannya Muhammad Al-Fatih, yaitu di negara Turki ya kan. Baik berperang dengan dengan beberapa non muslim dengan orang-orang Katolik dan seterusnya. Dan juga ketika Salahuddin Al-Ayyubi itu perebutan Masjidil Aqsa. Padahal di Arab sendiri tidak ada karena tandus. Wa anna Ummah Haram binti Malhan, dan sesungguhnya Ummah Haram binti Malhan, putrinya Malhan, minhum itu sebagian saking Taifah, fakana mongko ono opo perkara atau al-amru perkara kadzalika iku koyok mengkono ya benar, dan itu benar, maksudnya kejadian itu benar. Jadi dari atas ini maksudnya Nabi menyampaikan hal-hal yang memang tidak ada pada waktu itu, tapi akan terjadi. Termasuk di bawah ini, wa qala li Utsman, wa qala lan ngendika sapa Nabi mengatakan li Utsmanah pada sahabat Utsman, wahai Utsman, ini di zaman Nabi, wahai Utsman, tusibuhu balwan syadidatun, tusibuh akan menimpa hu ing Utsman opo balwan syadidatun, balwan opo bencana syadidatun yang dahsyat atau yang parah. Akan ada bencana yang sangat dahsyat, yang mana bencana itu akan menimpa kepada sahabat Utsman bin Affan. Fakanat mongko den temu opo balwan, fakanat mongko ditemukan opo balwan, ini kanah bimakna wujida ya, maknanya ditemukan, namanya kanah tam, artinya tidak butuh khobar. Kalau kanah yang bimakna berada itu namanya kanah nakis, tarfa'ul ismah wa tansibul khobar, merafakkan pada isim dan menasakan pada khobarnya. Ketika kita menemukan kanah, ini dalam ilmu gramatika Arab ya, yang belajar al-miftah dalam ilmu nahwunya, ketika ada kanah tapi tidak ada khobar, itu namanya kanah tam, artinya tidak butuh khobar. Cara memberi makna kanah itu bimakna wujidah, ditemukan. Tapi kalau kanah yang ada khobarnya itu kanah nakis, cara memberi makna berada kana Zaidun qaiman, kana ono sapa Zaid iku qaiman wong kang ngadeg. Fakanat mongko dintemu opo balwan wa kutilah, dan dibunuh sapa Utsman, wa kutilah dan dibunuh sapa Utsman, dibunuh. Nabi menyampaikan pada waktu beliau masih hidup. Nabi masih hidup sudah menyampaikan bahwasanya sewaktu-waktu akan ada bencana yang sangat besar akan menimpa kepada Sayyidina Utsman, yaitu akan dibunuh. Beliau wafat diganti oleh sahabat Abu Bakar. Abu Bakar wafat diganti oleh sahabat Umar bin Khattab. Setelah Sayyidina Umar bin Khattab wafat diganti oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau menjadi pemimpin pada waktu itu selama 12 tahun, 2 periode. 6 tahun pertama masyarakat atau
warga sangat puas dengan kepemimpinan Sayyidina Utsman. Karena sebelumnya sangat keras ya kan, Sayyidina Umar kan keras. Setelah Sayyidina Umar wafat diganti Sayyidina Utsman, sangat lemah lembut. Paham ya? Jadi masyarakat sangat puas. Itu bertahan selama 6 tahun. Di periode yang pertama sangat puas. Setelah masyarakat dalam suasana kekerasan tegas, maksudnya tegas, Sayyidina Umar bin Khattab diganti Sayyidina Utsman, masyarakat sangat puas. Tapi di periode berikutnya, di 6 tahun berikutnya, ada sebagian masyarakat kurang puas. Contoh di pemimpinan Jokowi. Pada periode berikutnya puas, tapi di berikutnya, di periode sebelumnya puas. Tapi untuk yang kedua kurang puas sebagian. Sehingga dari Baghdad, dari Irak, dari Mesir ini mempunyai calon masing-masing. Ada yang mengajukan yang layak ketika Sayyidina Utsman nanti guling, turun dari kepemimpinan, yang layak menjadi pimpinan Sayyidina Ali dari Mesir, sudah mempunyai calon. Nanti yang dari Baghdad umpamanya, ketika Sayyidina Utsman ini lengser dari sebuah kepemimpinan, yang layak adalah sahabat Zubair umpamanya, sahabat Tolha. Terus dari Baghdad punya calon sendiri, yang layak nanti adalah Muhammad bin Abu Bakar. Padahal ketiga-tiganya ini nggak mau. Sayyidina Ali tidak mau. Terus sahabat Tolha tidak mau. Sahabat Muhammad bin Abu Bakar nggak mau. Mereka nggak mau dicalonkan sebagai khalifah. Kenapa? Karena selama ada pimpinan yang sah, kita tidak boleh menjadi pemberontak. Paham ya? Selama ada pimpinan yang sah dalam kepemerintahan, selama ada presiden yang sah, walaupun tidak cocok, kita tidak boleh menjadi pemberontak. Paham ya? Jadi yang tiga nggak mau. Sayyidina Ali tidak mau, Sayyidina Tolha tidak mau, sahabat Muhammad bin Abu Bakar juga nggak mau. Tapi sebagian masyarakat seperti itu, entah alasan saja dianggap tidak puas ya, tapi tujuannya ingin pemberontak umpamanya. Jadi sama di Indonesia. Jadi kalau sewaktu-waktu kuliah ya atau kita hidup di sebuah daerah, ingin memberontak pimpinan yang sah, itu sebenarnya keluar dari ajaran ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu mengajarkan kita tidak boleh menjadi pemberontak, harus patuh pada pimpinan. Paham ya? Kecuali dalam maksiat. Kalau maksiat tidak taat tapi tidak boleh menentang. Paham ya? Akhirnya karena dianggap sebagian kebijakan Sayyidina Utsman itu tidak cocok, di periode berikutnya Sayyidina Utsman yang dijadikan gubernur umpamanya ternyata itu dari saudara susuan umpamanya. Jadi umpamanya sekarang menteri pamannya, terus yang jadi gubernur siapa? Tetangganya umpamanya. Jadi masyarakat itu nggak puas, paham ya? Anggaplah yang jadi presiden umpamanya putra jadi presiden. Yang jadi gubernur Jawa Timur adiknya ya. Yang jadi gubernur Jawa Barat kakaknya umpamanya. Jadi gubernur Jawa Timur siapa? Tetangganya umpamanya. Adik iparnya dan seterusnya. Nah ini kan masyarakat tidak setuju, tidak puas. Ada yang beranggapan seperti itu. Tapi ketidakpuasan itu dikabulkan. Gubernur Mesir itu diganti. Nah setelah itu ternyata ada surat yang isi surat itu palsu, ada tanda tangan Sayyidina Utsman, ada budak hitam membawa surat, isinya kalau bertemu dengan Muhammad bin Abu Bakar dan ini harus dibunuh. Itu di atas namakan Sayyidina Utsman bin Affan. Akhirnya masyarakat tadi kembali lagi ke Madinah.
Yang tadi pulang, yang dari Irak pulang, Baghdad pulang, Mesir pulang, kembali lagi ke Madinah. Akhirnya rumahnya beliau dikepung, ya kan. Sayyidina Utsman menyampaikan, itu bukan tulisan saya, itu bukan saran dan bukan dari saya, kan. Oh, ini dari sekretarisnya umpamanya. Tapi saya ini stempelnya Sayyidina Utsman umpama. Wah, ini bil ikhtisar, singkat cerita ternyata akhirnya beliau terbunuh. Paham ya? Lah, Nabi menyampaikan sewaktu Nabi masih hidup. Nabi masih hidup menyampaikan bahwasanya sewaktu-waktu akan ada bencana yang sangat besar, Sayyidina Utsman ini akan terbunuh. Nabi masih hidup. Beliau wafat diganti sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar wafat diganti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar wafat diganti Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman memimpin menjadi khalifah selama 12 tahun. Ini kan waktu yang sangat lama. Tapi yang disampaikan Nabi itu benar-benar terjadilah, itu termasuk kategori salah satu mukjizat. Paham ya? Seperti kemarin, mukjizat itu sebuah kejadian yang keluar dari kemampuan manusia. Selanjutnya wagolah.